Hai Workaholic Friends dan juga pendengar podcast Kata Revi. Pernah nggak kamu nemuin di medsos orang-orang yang kelihatannya itu cerdas, terampil, brandingnya bagus, followersnya besar. Ternyata akhirnya jatuh. Ya mungkin karena ketahuan mereka brandingnya fake atau melakukan hal-hal yang bikin rugi orang lain. Nah, ini yang saya temukan juga di Threads. Dalam beberapa minggu ini, ada beberapa masalah dan juga kasus yang terungkap. Jadi, ternyata orang-orang yang kelihatannya kece, lalu juga punya ilmu yang bagus dan juga branding yang kuat, pastinya followersnya juga banyak, melakukan kejahatan plagiasi. Baik itu plagiasi materi atau membajak karya digital seseorang. Nah, ini kan dampaknya pasti hal-hal yang tidak baik kan. Akhirnya tanpa bisa dihindari ada yang namanya caci maki, kemudian pastinya juga hal-hal yang membuat branding yang semula dibangun dengan susah payah menjadi jatuh. Nah, kita sudah nggak jarang melihat dan juga menemukan masalah-masalah seperti ini. Law of attraction dalam personal branding. Kita menarik hal-hal buruk karena memang kita bersikap dan juga berpikir tentang hal-hal yang tidak baik. Wah, apa sih hubungannya law of attraction dalam branding? Karena kan kita seringnya tahu ya kalau LOA atau law of attraction itu hubungannya dengan mungkin afirmasi, meningkatkan hal-hal yang baik dan lain-lain. Apa hubungannya sih sama branding? Kita akan bahas lebih lanjut kali ini. Law of attraction itu secara makna mungkin kamu juga sudah tahu, tapi kita bahas sedikit di sini. Jadi, kalau kita ngomongin hubungan makna dengan istilah law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi, kalau kamu cuma mikir bahwa LOA hanya menarik kekayaan, hal-hal positif, tidak selalu seperti itu. Karena dari artinya aja, ini adalah konsep yang menyatakan pikiran dan perasaan kita bisa menarik hal-hal sesuai dengan kondisi apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan secara terus-menerus. Kalau kita mikirnya dan juga mengatakan hal-hal yang baik, otomatis hal-hal yang bagus juga yang akan datang. Tetapi kalau misalnya meskipun kita kelihatannya di media sosial adalah orang yang baik, akan tetapi ternyata kita melakukan hal-hal yang jahat, manipulatif di balik layar, ya inilah yang akan terwujud lewat actionmu. Inilah yang akan terlihat dan termanifestasi hingga akhirnya kamu menarik sesuatu yang jelek. Ngeri kan? Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah mungkin dia ini berubah karena followersnya udah banyak atau dia udah punya kekuasaan. Makanya jadinya dia berubah karakternya, nggak jadi positif lagi. Padahal bukan cuma soal itu. Karena kalau kita ngomongin law of attraction, itu kan pada dasarnya sesuatu yang tidak terlihat di media sosial. Jadi meskipun kamu adalah seorang kreator yang menunjukkan sisi welas asih, humanis, lalu penuh wawasan, akan tetapi kalau di balik layar yang kamu pikirkan adalah gimana caranya dapat uang cepat, gimana caranya aku dapat followers banyak, dan fokus pada angka, dimulailah bencana. Kita udah terlibat atau menggunakan medsos itu tidak hanya sekedar untuk have fun sekarang. Sudah mulai ada matriks yang menunjukkan angka. Matrix ini atau insight kalau dalam Instagram dan juga Threads berupa jumlah jangkauan kontenmu, angka engagement, jumlah followers, dan lain-lainnya yang diwujudkan dalam angka, secara tidak sadar mulai merasuk ke dalam mindsetmu.
Jadi, karena kamu fokusnya bukan pada sesuatu yang tulus, tapi pada hal-hal yang notabene terkait sama angka, ya inilah yang akhirnya mulai menggerus otentiknya dirimu, ketulusanmu, dan juga menguji karaktermu yang sebenarnya. LOA atau Law of Attraction itu berkaitan dengan energi ya. Jadi bayangin kalau kamu itu mikirnya angka terus, kamu cuma mikirin soal duit, soal jumlah followers, jangkauan konten secara terus-menerus. Bukannya ini hal yang apa ya kalau saya bilang, kamu nggak apa-apa sih memperhatikan angka sehingga kamu punya strategi. Tapi kalau misalnya porsi untuk mikirin angka ini lebih gede daripada ketulusan dan juga karaktermu untuk berbagi pada audiens, ya akhirnya ini akan menjadi ujian. Terutama kalau ketika kamu menjadi kreator tanpa adanya kematangan berpikir, tidak ada kedewasaan. Brandingnya perlahan akan keluar jalur. Dewasa itu bukan soal angka. Jadi kalau misalnya kamu adalah seorang penulis yang, aku pengen banget cepat viral, tapi kamu tidak mau capek-capek latihan, tidak mau belajar, tidak mau banyak baca, akhirnya kamu yang hanya terfokus pada angka, mulai melirik orang-orang yang ingin kamu manipulasi. Entah penulis yang belum punya nama, hingga karyanya kamu curi dan kamu plagiat, atau kejahatan lainnya. Ya, seperti misalnya kalau di Threads kemarin ada orang-orang yang mengambil 80% lebih karya digital orang lain lalu diubah sedikit dan diakui menjadi karya sendiri. Inilah berbahayanya kalau kita cuma fokus sama angka. Gimana caranya supaya kita bisa membentuk law of attraction yang baik dan juga tidak kepleset melakukan atau menarik hal-hal negatif pada diri kita? Yang pertama, sadari dulu ya. Selami dirimu dulu. Tiap kali kalau kamu ya mulai tergoda untuk FOMO atau ikut tren, contohnya kalau ngelihat di threads ya, saya sendiri juga kadang-kadang tertarik gitu. Ada orang-orang yang setiap hari menunjukkan jumlah sales yang mereka dapat atau mungkin mereka yang selalu sharing hal-hal yang terkait angka, jumlah followersnya dan lain-lain secara terus-menerus. Coba kamu klik tombol not interested atau tidak tertarik. Karena ketika kamu terus terpapar dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang yang berlebihan, kemudian eh, sharing-sharing FOMO yang over, ini sangat berbahaya dengan mindsetmu. Kalau misalnya kamu belum matang dan kamu masih dalam proses merintis, kamu harus tekan dulu tombol pause. Mulai deh, pejamkan matamu, kemudian coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apa kamu memang punya niat tulus untuk membagikan kontenmu? Bayangkan itu. Apa dampak positif yang ingin kamu raih lewat kontenmu? Dan juga, apakah kamu membagikan ini tidak hanya untuk sekadar viral? Coba klik pause dulu layar ini atau mungkin tayangan yang sedang kamu tonton ini, kemudian tanyakan berulang kali sambil memejamkan mata. Jawaban apa yang muncul? Kalau misalnya jawaban itu iya, saya ingin viral, oh iya, saya pengen cepat terkenal, saya pengen mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Nah, sadari dulu, akui dulu. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Karena dengan kamu mengetahui niatmu yang sebenarnya, ini adalah cara untuk kamu menekan atau menarik tombol rem. Sehingga kamu tidak terjebak untuk terus berpikir soal angka. Ketika kamu sudah tahu, coba tata pikiranmu kembali dan mungkin kamu bisa unfollow konten-konten yang terus membuatmu tertarik untuk hanya memikirkan soal FOMO dan tren. Kemudian, kalau kamu sudah tahu, maka sekarang tatalah kembali niatmu. Jadilah autentik,
fokus, dan pastinya konsisten. Karena untuk terhindar dari hasrat untuk plagiat dan juga viral dengan cepat, yang memakai segala cara itu memang butuh usaha ya. Yang pastinya kamu harus tahu dulu apa sih yang saya punya sekarang, yaitu yang bisa kamu bagikan. Supaya kamu bisa punya cerita atau sesuatu yang bisa kamu bagikan sebagai bahan untuk brandingmu, tentunya harus ada proses belajar. Karena dengan adanya proses belajar secara terus-menerus, kamu bisa membagikan apa yang sudah gagal kamu capai, perubahan apa yang terjadi dalam dirimu, dan seterusnya. Jadi nggak cuma ngomongnya soal, "Oh saya bisa berhasil mencapai sales sekian rupiah, oh saya udah bisa dapat, engagement sebanyak ini," gitu kan. Jadi nggak cuma ngomongin itu. Kalau kamu nggak bersih-bersih diri dan juga pikiranmu dari hal-hal yang terkait dengan keserakahan, lalu, ingin memanipulasi orang lain dan lain-lain, kamu akan diuji. Nah, karena ujian inilah yang akan menunjukkan karakter aslimu pada dunia. Sekeras apapun kamu membangun branding sebelumnya sebagai orang yang positif, orang yang punya wawasan luas, atau mungkin orang yang bersahabat, ketika sebenarnya niat dan pikiranmu tidak seperti itu, atau sebenarnya jahat, maka ujian akan muncul. Nah, ujian inilah yang membuatmu melakukan tindakan kejahatan secara terselubung. Akan tetapi, namanya law of attraction tetap menjadi hukum yang tidak bisa kamu tolak. Lama-kelamaan, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Apa yang kamu lepas ke dunia akan kembali padamu. Inilah hukum asli dari law of attraction. Makanya, kalau misalnya kamu sekarang sudah mulai bersih-bersih, mulai sadar, kamu bisa fokus untuk membuat konten yang dipenuhi dengan ketulusan. Percaya aja kok, pastinya kamu perlu belajar strategi. Saya juga masih belajar gitu ya dengan para mentor, bagaimana caranya membuat konten dengan hook yang bagus, kemudian bagaimana caranya riset dan lain-lain. Akan tetapi, ini saya gunakan untuk membagikan pengalaman saya sendiri dan juga skill yang saya punya, bukan sesuatu yang nggak saya punya. Kalau toh ternyata setelah melakukan riset dan juga menggunakan teknik yang sudah saya pelajari, tapi ternyata angkanya tidak besar, saya nggak kecewa. Karena saya memang merasa happy untuk membagikannya. Nah, itulah sebabnya meskipun nggak punya followers yang gede gitu kan, saya dilamar penerbit, kemudian lolos beberapa seleksi tulisan, lalu sampai sekarang juga masih dapat klien-klien yang percaya untuk menjadikan saya sebagai tim penulis mereka. Dan juga pastinya buat teman-teman yang ikut kelas privat saya, entah mindset shifting, intuitive branding, dan juga kelas menulis lainnya, juga tetap terus berdatangan. Ini tandanya kamu nggak butuh sesuatu yang terlalu bombastis untuk menjadi orang yang dipercaya. Gimana? Sekarang apa pilihanmu? Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang terlihat sangat keren dan juga super kaya, tetapi sebenarnya hatimu busuk, atau sebaliknya? Bangun perlahan, pelajari strateginya, konsisten, dan menjadi dirimu yang autentik. Be yourself, be authentic, dan pastinya terus belajar. Terima kasih karena kamu sudah nonton konten ini dan pastikan tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe ya supaya kamu nggak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.